Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami di sini akan menyajikan tutorial tentang fungsi turunan, kemudian fungsi trigonometri dan aplikasi turunan. Nah, di sini ada penyelesaian fungsi turunan, ada 8 macam. Yang pertama ada limit fungsi, kemudian fungsi diferensial, ya. Fungsi diferensial, kemudian kalkulus student package, kemudian rantai turunan, impas turunan, tingkat tinggi atau kelipatan, parsial, dan plot turunan. Nah, yang pertama kita buka mapel terlebih dahulu. Di sini saya akan menghitung aturan limit fungsi. Langsung saja kita ketik, tulis, ketik, ngelag ya, sedikit. Restart ya. Wah, salah. Maaf. Restart aturan limit fungsi. Enter. Kemudian kita tuliskan fungsi titik 2, salah. Kemudian sama dengan dalam kurung X tanda panah. Nah, kemudian 3/5 X, salah. Kita pindah dulu. X pangkat 2 plus salah. Salah lagi, Bung. Bentar. Nah, plus X. Kemudian kita enter. Kemudian kita tulis lagi atau ketik lagi atau masukkan rumus dalam kurung F buka kurung X plus H. Nggak usah di spasi ya, nanti berubah. Tutup kurung min fx. Kemudian tutup kurung lagi per H. Kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul hasil seperti di kanan. Kemudian kita ketik lagi limit dalam kurung copy paste saja dari atas. Yang ini ya, nih. Sekarang buat nah, kemudian setelah
memasukkan rumus dari atas, maka kita masuk misalkan hanya 0 ya, tulis atau ketik sama dengan 0 dan tutup kurung ya, enter. Tuh, maka hasilnya 1 plus 6/5x. Kemudian cara kedua, terus restart aturan ini di spasi limit fungsi cara 2, kemudian enter. Diketahui soalnya yaitu iya sama kayak di atas ya, soalnya bisa dikopas dari sini aja nih, langsung saja gas. Kemudian enter. Nah, maka sama kayak di atas. Kemudian kita ketik turunan titik 2 ya, sama dengan dalam kurung x dan menuju ke 3/5x. Oh iya, menuju ke limit. Nanti dulu Bung. Kopas ya, ini ya. Ini salah hapus baik ini. Nah, salah. Nah, kemudian kita enter. Selanjutnya yaitu masukkan turunan x, ketik turunan kemudian enter Bung. Nah, maka hasilnya sama kayak seperti cara di atas. Selanjutnya yaitu fungsi difference. Yang pertama kita tuliskan dulu restart. Salah Bung, kasih aturan fungsi diff atau different dan kita enter. Kemudian kita masukkan soal ya, f titik 2 sama dengan x kemudian menuju ke 4 x pangkat 2 atau kuadrat, kemudian ditambah sin x, sin dalam kurung
X. Kemudian kita enter ya. Nah, akan jadi seperti itu. Kemudian kita masukkan lagi, yaitu div buka kurung fx, f ya, dalam kurung x, koma x, kemudian tutup kurung. Setelah itu kita enter, maka hasilnya yaitu 8x plus cos x. Kemudian kita akan tutorial yaitu aturan kalkulus student package. Pertama kita tulis restart aturan kalkulus student package. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita tulis lagi atau ketik lagi with dalam kurung student, S nya gede ya, jangan kecil, student, kemudian buka kurung siku ya, kalkulus 1, tutup kurung siku, kemudian tutup kurung biasa, kemudian kita enter. Nah, maka akan hasilnya seperti itu ya. Kemudian kita tulis lagi yaitu info level. Level, kemudian kurung siku, kalkulus, salah bung, salah, kurung awal, kita ketik kalkulus 1, dan tutup siku, cek 2 sama dengan 1, dan enter, maka hasilnya 1. Kemudian selanjutnya kita masukkan soal f titik 2 sama dengan dalam kurung x atau fungsi x itu ya, menuju cos 3x dalam kurung 3x tutup kurung plus 4x pangkat 4x pangkat 4 plus 3x kuadrat plus 3x kuadrat atau pangkat 2. Kemudian kita enter. Nah, maka akan hasilnya seperti itu lihatnya. Kemudian kita tulis lagi atau masukkan lagi rule kurung siku sum
tutup siku. Karena penjumlahan maka sum ya. Kemudian kita tulis lagi div, D nya gede. Kemudian buka kurung f x ya, dalam kurung x, kemudian koma x tutup kurung, kemudian kita enter ya. Berhasil Bung. Nah, berhasil. Hasilnya seperti di kanan ya, seperti itu. Kemudian lanjut aturan rantai, maka kita tulis restart aturan rantai, bukan lantai. Enter. Yang pertama sama ya, with student, S nya gede. Kurung siku kalkulus hulu 1 dan kurung siku, kemudian tutup kurung dan kita enter. Nah, hasilnya seperti itu ya. Kemudian kita tulis lagi info level, buka kurung siku, tulis lagi kalkulus 1 dan kurung siku titik 2 sama dengan 1. Kemudian kita enter, hasilnya 1. Di sini ada contoh soal ya, kita tuliskan saja f titik 2 sama dengan x ya, menuju ke 4x plus 5 4x plus 5 ya. Kemudian kita pangkatkan, yaitu pangkat 5, kemudian kita enter, maka hasilnya seperti di kanan. Kemudian kita tulis lagi, yaitu rule kurung siku chain tutup kurung siku, kemudian buka kurung div, buka kurung lagi f ya, dalam kurung x, kemudian koma x, kemudian tutup kurung 2 kali dan kita enter. Nah, hasilnya seperti ada yang di kanan ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, kita tuliskan lagi rule
Value-nya gede. Rule, kemudian kurung siku, power, kemudian tutup kurung siku, dalam kurung persen ya. Satu saja, jangan dua. Kemudian kita enter. Maka hasilnya sudah diketahui ya, seperti di kanan. Kemudian kita lanjutkan lagi, yaitu rule sum, penjumlahan. Ketik rule, terus buka kurung siku sum, tutup kurung siku, dalam kurung sama, yaitu persen. Dan kita enter lagi. Nah, yang terakhir yaitu rule konstan. Terus lagi rule, jangan dispasi ya, rule, kemudian kurung siku, tulis konstan, dan tutup kurung siku lagi, kemudian buka kurung persen, tutup kurung, kemudian enter. Nah, maka hasilnya diketahui seperti di gambar di kanan. Salah. Produk, kemudian tutup, terus dalam kurung persen, kemudian kita enter. Sehingga berubah hasilnya. Nah, ini dan ini ya berubah. Kemudian kita terus lagi rule identity. Identity. Kemudian dalam kurung persen. Kenapa nih? Kemudian kita enter. Maka berubah lagi hasilnya seperti ini. Dan kita tulis lagi rule konstan, dalam kurung persen, dan kita enter. Hasilnya seperti ini yuk, hasil akhir. Kemudian kita ke aturan implisit. Pertama kita tulis restock aturan implisit, enter. Ya, kita akan menyelesaikan rumus soal implisit. Tulis f titik 2 sama dengan dalam kurung x atau fungsi x menuju
ke x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 8 ya. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya seperti itu. Kemudian masukkan rumus, yaitu implicit diff ya. Kemudian buka kurung f dalam kurung x, y, x, dan tutup kurung. Salah. Kemudian kita enter.
pangkat 3. Oh, salah ya. Oh, 3. Kemudian min y kuadrat. Kemudian kita enter. Nah, langsung saja kita ke div, ke kurung f, kemudian dalam kurung x, y ya. Dan kita tulis lagi koma x, y kurung, kemudian enter. Nah, maka hasilnya 24 x y kuadrat. Langsung kita ke restart plot turunan atau plot turunan ya. Kita tulis restart plot turunan, enter. Tulis buatlah grafik fungsi fx sama dengan 3x plus 6 pangkat 2 ya, sama dengan dalam kurung 3x plus 6 pangkat 2 kurung pangkat 2. Kemudian yang diturunkan terhadap x dengan diturunkan terhadap x dengan interval kurung siku ya 0,3. tutup kurung siku dan kita enter. Kemudian kita tulis width buka kurung student buka kurung siku tutup kurung, kemudian tutup kurung biasa dan kita enter. Nah, selanjutnya ada contoh soal ya dari ini grafik fungsi. Untuk putar fungsi maka kita kopas saja dari sini ya, bisa kita tulis dulu pertama f titik 2 sama dengan x dan kurung x menuju ke 3x 3x plus 6 3x plus 6 kat 2. Enter. Nah, maka hasilnya seperti itu.
Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu fungsi limit. Di sini pertama kita akan membuat fungsi limit pada Maple. Caranya mudah sekali loh. Kita tinggal mengetikkan perintah f titik 2 sama dengan masukkan fungsinya. Misalkan di sini fungsi limitnya yaitu k, lalu tanda panah. Tanda panah di sini bikinnya dari tanda negatif sama lebih dari. Limit buka kurung, lalu buka kurung lagi. Contohnya x plus 4. Tutup kurung, koma, x sama dengan k. Tutup kurung lagi. Lalu klik enter. Nah, di sini langsung muncul fungsi limitnya. Selanjutnya, misalkan kita ingin mensubstitusikan nilai k-nya itu sama dengan 2. Jadi di sini kita tinggal mengetikkan perintah f buka kurung 2, tutup kurung, klik enter. Nah, langsung muncul hasilnya yaitu 6. Misalkan kita di sini k-nya itu pengen nilainya tak hingga. Nah, itu caranya mudah sekali, tinggal f sama kayak tadi, buka kurung. Nah, untuk mengetikkan lambang tak hingga itu rumusnya infinity. Nah, kayak gini, infinity, tutup kurung. Lalu klik enter. Nah, langsung muncul lambang tak hingga. Mudah ya teman-teman. Next, yang kedua yaitu tentang cara menghitung hasil dari limit. Di sini misalkan contoh limitnya itu limit buka kurung 1 per. Nah, di sini untuk tanda per itu kita klik yang tombol atau. Nah, langsung muncul per buka kurung x min 2 tutup kurung kuadrat. Nah, di sini untuk bikin kuadrat kita klik tombol shift sama angka 6. Nah, nanti muncul kayak gitu. Terus kita tinggal klik 2. Nah, udah muncul langsung kuadratnya. Terus koma x sama dengan 2 tutup kurung enter. Nah, di sini langsung muncul. Misalkan kita ingin mengetahui hasil dari suatu limit itu, kita tinggal masukkan saja limitnya lalu klik enter. Nah, nanti langsung muncul hasil dari limit itu. Yang di sini hasilnya itu tak hingga. Terus selanjutnya yaitu membuat grafik dari limit. Caranya itu ketikkan perintah plot lalu langsung masukkan limitnya. Jadi di sini plot terus buka kurung 1 per buka kurung x min 2 kuadrat. Ini kita bisa langsung tutup kurung lalu klik enter. Nah, langsung muncul grafik dari limit yang tadi. Ya, jadi ini grafik ini itu merupakan grafik dari limit yang ini ya teman-teman. Mudah bukan? Mudah sekali dong. Sekian materi tentang fungsi limit. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, pada pembahasan berikutnya bersama saya, Tikis Nurliana. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara menyelesaikan persoalan turunan menggunakan aplikasi Maple. Nah, pada part ini kita akan coba belajar menyelesaikan soal terkait aplikasi turunan. Pertama-tama kita klik New Worksheet. Sumbernya adalah aplikasi turunan. Soalnya yaitu grafik fungsi f(x) sama dengan 2x x pangkat 2 .
5x plus 6. Menyinggung garis di x sama dengan negatif 2. Gradien garis singgung tersebut adalah tahap pertama yang perlu kalian lakukan adalah menulis fungsi dari soal tersebut. Fx sama dengan Fx titik 2 sama dengan, titik 2 sama dengan ini menunjukkan persamaan fungsinya. Kita tulis 2x pangkat 2 min 5x tambah 6. Kita klik enter. Ketika muncul seperti ini, kita pilih function definition. Kita klik OK. Kemudian kita akan mencari turunan dari fungsi tersebut. Ketik div f(x) untuk mencari diferensialnya, maka kita ketikkan di buka kurung f, buka kurung x tutup kurung, koma x tutup kurung. 4x plus 5 merupakan diferensial dari persamaan 2x kuadrat min 5x plus 6. Ketika kita ingin mengganti garisnya, yaitu kan soalnya menyinggung garis di x sama dengan 2. Maka dari turunan ini kita akan mengganti nilai x-nya itu dengan negatif 2. Maka caranya kita klik yang 4x min 5 kanan. Kita klik a field a point. Kita ganti nih x-nya menjadi negatif 2. Kita klik OK. Ketika sudah seperti ini, maka gradien garis singgung tersebut adalah negatif 13. Di sini itu menunjukkan bahwasannya eval. Ini tuh garisnya itu menyinggung garis di x sama dengan negatif 2. Sekian video tutorial dari kami. Silakan dipelajari kembali. See you next time. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like-nya. Terima kasih.